Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Bayangkan anakmu pamit untuk bekerja di luar negeri. Katanya jadi koki di toko roti dengan gaji yang katanya lebih besar dari UMR Jakarta. Tapi berminggu-minggu kemudian, kabar yang datang bukan kiriman uang, melainkan berita kematian. Dan lebih parahnya lagi, jenazahnya ditemukan dalam kondisi tanpa ginjal. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membawa dia ke luar negeri? Dan kenapa tubuhnya dijadikan komoditas? Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata tentang Saleh Darmawan, seorang pemuda berusia 26 tahun kelahiran Jakarta Timur. Lulusan jurusan Tata Boga dari sebuah universitas swasta yang cukup ternama, Universitas Asa Indonesia. Sejak kecil, Saleh sudah dikenal sebagai pribadi pendiam, sabar, dan tidak banyak neko-neko. Baginya, hidup itu soal kerja keras dan berbuat baik pada orang tua, terutama ibunya, Diana, seorang janda yang membesarkannya seorang diri setelah sang ayah meninggal dunia saat ia masih SMA. Setelah lulus kuliah, Saleh sempat bekerja serabutan. Dari membantu catering rumahan, jadi cook helper di restoran kecil sampai akhirnya berhenti total karena tempatnya bangkrut saat pandemi. Sejak saat itu hidupnya mulai terasa berat. Ia mengandalkan penghasilan ibunya yang hanya berjualan makanan kecil di rumah kontrakan mereka di bilangan Pondok Bambu. Namun semuanya berubah ketika seseorang dari masa lampaunya kembali muncul. Hari itu, sore menjelang maghrib, Saleh mendapat pesan di WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Saleh, ini aku Sally. Ingat gak aku? Dulu kita satu kelas di kampus, yang praktikum pastry bareng." Sally adalah teman satu angkatan, sama-sama jurusan Tata Boga. Mereka sempat dekat sebagai partner ujian praktik. Setelah lulus, mereka tak pernah bertemu lagi. Maka saat pesan itu masuk, Saleh merasa ada harapan. Tak menyangka, Sally kini katanya bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan catering internasional yang berbasis di Thailand. Dia menyebut ada lowongan untuk posisi koki di sebuah toko roti milik ekspatriat Jepang di kawasan Bangkok. Gajinya besar, Le. Minimal 22 juta rupiah per bulan. Belum bonus, belum tips. Bosnya juga baik banget. Butuh orang yang bisa kerja cepat tapi nggak neko-neko. Langsung aku pikirin kamu pas denger itu. Saleh yang sudah menganggur hampir 1 tahun tentu sangat tertarik. Namun ia juga ragu. "Aku nggak punya paspor, apalagi visa kerja. Biayanya pasti mahal," balasnya. Sally meyakinkan dia bahwa semuanya akan diurus, termasuk tiket pesawat dan akomodasi awal. "Semua udah ada sponsornya, Le. Lo tinggal siapin CV, salinan ijazah, dan niat kerja." Saleh berpikir keras malam itu. Ia berdiskusi dengan ibunya. Diana sempat ragu. Kenapa bisa segampang itu? Tapi melihat semangat anaknya kembali muncul, ia pun luluh. "Kalau niatnya baik, insya Allah selamat," ucapnya. Sally meminta Saleh datang ke sebuah kantor yayasan di kawasan Tanjung Priok. Itu tempat partnernya, mereka yang bantu pengurusan legalitas dokumen TKI informal, ujar Sally. 5 Februari 2025, Saleh ditemani ibunya, naik kereta dan ojek online menuju lokasi. Sebuah ruko 2 lantai dengan pelang bertuliskan Yayasan Karya Mandiri Sejahtera. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Ade, berusia sekitar 40 tahun, ramah dan terkesan profesional. Ade menjelaskan bahwa yayasan itu sudah sering mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri secara mandiri. "Kami bukan PJTKI resmi, tapi kami punya jalur kerjasama dengan agen di Thailand. Sudah lebih 300 orang kami kirim dalam 2 tahun terakhir," ucapnya sambil menunjukkan beberapa pas foto orang yang dipajang di dinding. Saleh menyerahkan dokumen yang diminta, termasuk fotokopi KTP, KK, ijazah, dan pas foto. Ade menjanjikan bahwa dalam waktu maksimal 2 minggu, dokumen akan selesai dan dia akan diberangkatkan. Hari ketiga, Saleh diminta datang kembali untuk menandatangani surat kontrak. Anehnya, surat tersebut tidak menggunakan kop resmi perusahaan dan ditulis dalam bahasa Indonesia biasa. Di sana tertulis bahwa Saleh akan ditempatkan sebagai koki magang di Thailand dengan masa kerja 3 bulan percobaan. Tak disebutkan nama perusahaan atau alamat tempat kerja.
Saleh sempat bertanya, "Ini nggak terlalu resmi ya, Mbak?" Ade hanya tersenyum. "Kalau kamu pakai jalur resmi PJTKI bisa makan waktu berbulan-bulan. Ini jalur cepat, tapi tetap aman. Kami udah tahu jalurnya." Sally juga menelpon Saleh dan berkata, "Percaya aja, Li. Semua orang yang udah kita kirim juga awalnya ragu. Tapi sekarang banyak yang kerja enak di luar negeri." Dengan keyakinan yang perlahan mengikis logika, Saleh menandatangani surat tersebut. Tanggal 16 Februari 2025, Ade menghubungi Saleh dan mengatakan tiket pesawat sudah disiapkan. Namun anehnya, nama bandara tujuan bukan Bangkok, melainkan Changi, Singapura. "Transit aja, Le. Nanti dari Singapura langsung ke Thailand pakai jalur darat," ujar Ade ketika ditanya. Saleh sempat merasa curiga. Tapi karena semuanya sudah dipersiapkan dan dia sudah terlanjur pamit ke banyak orang sebagai calon chef internasional, ia mengabaikan naluri waspadanya. Ibunya, Bu Diana, sempat menangis malam sebelum keberangkatan. "Kalau ada yang aneh-aneh pulang aja, Nak," ucap Sally. Saleh hanya tersenyum. "Doain aku sukses, Bu. Aku bakal buktiin anak ibu bisa sukses di luar negeri." 18 Februari 2025. Saleh berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapura. Ia hanya membawa satu ransel dan satu koper kecil. Ia sempat mengirim foto selfie di dalam pesawat dan menulis, "Aku udah di pesawat, Bu, doain ya." Itu adalah foto terakhir yang dikirim Saleh ke ibunya. 2 hari kemudian, pesan WhatsApp-nya tidak lagi Cunteng 2. Panggilan telepon tidak pernah dijawab. Diana mulai khawatir. Namun Sally dan Ade tetap menenangkan. "Dia masih dalam proses penempatan, biasanya sinyal jelek." Namun kekhawatiran Diana berubah menjadi ketakutan ketika seorang pemuda bernama Chavin yang mengaku teman baru Saleh di luar negeri menghubungi dia. "Bu, saya cuma mau nanya, apakah Saleh punya riwayat penyakit lambung akut?" Itu jadi alarm besar bagi Diana, karena saat Saleh berangkat, dia dalam kondisi sehat. Ketika pesawat menyentuh landasan di Bandara Changi, Singapura, langit masih redup. Pukul 6.30 pagi waktu setempat. Soleh keluar dari pintu kedatangan dengan sedikit ragu. Di tangannya hanya ada satu catatan kecil dari Ade. Setibanya di Singapura, cari pria bernama Mr. Chen. Dia akan memandu sampai ke Bangkok. Tak ada tanda-tanda pria seperti yang dijelaskan. Bahkan tidak ada orang yang memegang papan nama seperti di film-film. Yang ada hanyalah lalu lalang manusia, turis asing, dan staf bandara yang sibuk. Soleh berdiri bingung di dekat arah pengambilan bagasi, menunggu dengan resah. Hingga akhirnya, seseorang menyentuh lengannya dari belakang. "Soleh!" Suara seorang pria beraksen Indonesia, tinggi besar, mengenakan jaket kulit hitam. "Iya, saya." "Ayo ikut saya," katanya datar. Mobil udah nunggu. Tanpa banyak bertanya, Soleh mengikuti. Ia dibawa ke parkiran, lalu naik mobil van berwarna abu-abu. Di dalamnya, 2 orang pria lain duduk diam. Tidak ada percakapan sepanjang perjalanan. Wajah mereka dingin, matanya kosong. Salah satu dari mereka hanya sibuk mengetik di ponselnya, sementara yang lain memandangi Soleh seolah ia bukan manusia, melainkan barang dagangan. Soleh mengira mereka akan langsung menuju Thailand, mungkin melalui jalur darat melewati Malaysia. Namun kenyataan tak seindah janji Sally. Van yang membawanya tak pernah mengarah ke imigrasi Thailand. Justru, ia dibawa ke sebuah rumah besar di kawasan perbatasan, kemungkinan besar dekat pelabuhan rahasia di sisi luar Singapura. Di rumah itu, sudah ada beberapa orang Indonesia lain. Rata-rata masih muda antara 20 hingga 30 tahun. Wajah mereka lelah, ada yang pucat, ada pula yang terlihat seperti habis menangis. Seorang perempuan muda memegang perutnya sambil terisak. Saat Soleh mencoba menyapa, dia hanya menjawab lirih, "Kita dijebak, Mas." Soleh mulai merasa ada yang tak beres. Malam itu, pintu kamar tempat Soleh menginap digedor. Seorang pria asing yang mengaku bernama Mr. Sitha datang bersama 2 orang bertubuh kekar. Ia berbicara dengan logat Melayu campur Khmer.
Sitha menyebut bahwa Soleh akan dikirim ke kantor pusat di Phnom Penh, Kamboja. "Bukannya aku ke Thailand?" tanya Soleh gugup. "Thailand penuh. Kamu lebih cocok kerja di Kamboja," jawab Sitha singkat. "Tenang, tempatnya bagus." Itulah pertama kalinya Soleh mendengar bahwa ia tak sedang dalam perjalanan ke Thailand. Malam itu, satu persatu teman satu rumahnya dibawa pergi. Ada yang kembali, ada yang tak pernah terlihat lagi. Beberapa mengaku sempat bekerja sebagai admin situs judi online, namun dipukul saat tidak mencapai target. Ada yang dipaksa menelpon orang tua dan mengatakan mereka baik-baik saja. Beberapa bahkan sempat mengirim video palsu untuk menenangkan keluarga di Indonesia. Soleh hanya bisa diam. Ketakutan mulai menggantikan rasa percaya dirinya. Di sela ketegangan itu, Soleh masih sempat menghubungi ibunya. Ia menggunakan ponsel pinjaman milik salah satu teman sekamar, merekam suara dan mengirimnya lewat WhatsApp. "Bu, aku baik-baik aja, tapi kayaknya belum bisa kerja dalam waktu dekat. Sinyalnya jelek, tapi jangan khawatir ya. Pokoknya percaya sama aku, jangan dengerin orang lain." Itulah pesan terakhir dari Soleh yang diterima langsung oleh Diana. Setelah itu, tidak ada lagi pesan. Tidak ada panggilan, tidak ada centang dua. Seolah Soleh menghilang di telan bumi. 3 hari setelah pesan terakhir itu, Saleh bersama 2 pemuda lainnya dibawa menggunakan mobil menuju Phnom Penh, Kamboja. Di perbatasan, mereka tak melewati imigrasi resmi. Mereka menggunakan jalur tikus dijemput oleh pria bersenjata dan langsung diantar ke sebuah gedung tinggi dengan kaca film tebal. Di depan bangunannya, tertulis samar-samar, Asia Vision Group. Namun itu bukan kantor, melainkan markas. Gedung tersebut ternyata adalah salah satu pusat operasional sindikat scammer dan penipuan daring terbesar di Kamboja. Di dalamnya, puluhan WNI dijadikan seperti tahanan. Mereka dipaksa bekerja sebagai scammer, penipu online, atau bahkan pura-pura jadi customer service situs judi online. Saleh menolak. Ia tak paham teknologi. Ia bukan orang yang suka menipu orang lain. Dan saat ia menolak bekerja, ancaman datang. "Kalau kamu tidak mau bekerja, badan kamu masih bisa menghasilkan uang. Kamu tahu, ginjal berapa harganya di pasar gelap?" Sementara di Indonesia, Ibunda Soleh masih menanti kabar. Ia mencoba menghubungi Sally, namun nomor Sally sudah tidak aktif. Yayasan di Tanjung Priuk pun mendadak tutup. Ade menghilang tanpa jejak. Diana akhirnya mencoba melapor ke polisian, tapi awalnya tak digubris. Sampai seorang anak muda bernama Chevin yang pernah satu grup dengan Soleh di Phnom Penh berhasil kabur dan kembali ke Indonesia. Ia membawa rekaman video Soleh yang memperlihatkan tubuh Soleh sedang tergeletak lemas, wajahnya pucat, bibirnya membiru. "Ini terakhir kali saya lihat dia. Dia tak kuat, muntah darah terus, tapi mereka cuma kasih air putih. Saya yakin dia udah nggak selamat." Chevin juga mengatakan bahwa beberapa korban yang menolak bekerja akan diambil organnya, dijual ke sindikat medis gelap yang bekerja sama dengan mafia rumah sakit ilegal di perbatasan. 3 minggu sejak keberangkatannya dari Jakarta, Salih jatuh sakit. Ia tak diberi makan layak, dipaksa bekerja, diancam, dan akhirnya dikurung. Ketika tubuhnya melemah dan tidak bisa bangun lagi, seseorang datang menghampiri sambil membawa alat medis sederhana. Bukan untuk mengobati, tapi untuk memeriksa kondisi organ tubuhnya. "Ginjal bagus masih utuh, kita jadwalkan besok," kata pria itu dalam bahasa Inggris. Saleh tidak tahu apa yang terjadi. Namun tatapan kosong rekan-rekannya yang lain seolah berkata, "Waktumu sudah habis, Leh." Nama Sally Pratiwi kini menjadi momok. Bagi banyak orang, ia hanyalah wanita berparas manis, sopan, dan ramah. Namun bagi keluarga Saleh Darmawan dan puluhan korban lainnya, Sally adalah pintu gerbang menuju neraka. Bukan karena kata-katanya kasar, bukan pula karena wajahnya menyeramkan, tapi karena dari bibirnya keluar janji-janji yang mematikan. Sejak kematian Saleh mencuat ke publik,
sejumlah keluarga korban mulai bersuara. Ternyata, Sally bukan hanya menawarkan pekerjaan ke Saleh, ia juga mendekati sejumlah alumni kampus dan lebih luas lagi mengincar korban dari komunitas pencari kerja daring di media sosial. Menurut data universitas, Sally memang lulusan jurusan Tata Boga tahun 2021, satu angkatan dengan Saleh. Di kampus, ia tidak menonjol, pendiam, sedikit tertutup, namun dikenal cerdas. Tak ada yang menyangka bahwa setelah lulus, Sally akan berubah menjadi perekrut jaringan perdagangan manusia. Beberapa bulan setelah wisuda, Sally menghilang. Tidak aktif di grup alumni, tidak tampak di media sosial, bahkan akun Instagramnya sempat dinonaktifkan. Tapi setahun kemudian, ia muncul kembali dengan gaya hidup baru, memamerkan foto-foto mewah di luar negeri, mengendarai mobil mahal, menginap di hotel berbintang. Teman-temannya mengira ia sukses besar di luar negeri sebagai chef, tapi tak ada yang tahu pasti apa pekerjaannya. Menurut kesaksian dari 3 korban selamat lainnya yang berhasil dipulangkan oleh KBRI, Sally punya pola yang konsisten. 1. Menghubungi langsung via DM atau WhatsApp, biasanya dengan alasan ada lowongan bagus di luar negeri. 2. Menyasar alumni sekolah kuliner, perhotelan, atau pencari kerja dengan keterampilan khusus. 3. Memberikan janji kerja di Thailand, Malaysia, atau Singapura dengan gaji 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. 4. Mengatur keberangkatan melalui yayasan bayangan, bekerja sama dengan orang bernama Ade dan sejumlah pihak di Tanjung Priuk. Setelah korban diberangkatkan, kontak diputus dan Sally menghilang. Korban dijanjikan bekerja sebagai koki, barista, staf hotel, bahkan admin media sosial. Namun kenyataannya, mereka dibawa ke Kamboja dan dipaksa jadi scammer atau diambil organnya. Sally bukan relawan. Dia adalah bagian dari sistem yang diatur rapi. Dari informasi yang dihimpun oleh tim investigasi LSM Migrant Guard, Sally mendapat komisi sebesar 20 juta rupiah untuk setiap kepala yang berhasil ia rekrut dan berangkatkan. Uang itu dibayarkan oleh agen di luar negeri yang tak lain adalah mafia perdagangan manusia. Lebih mengejutkan lagi, dalam laporan polisi disebutkan bahwa Sally sempat bekerja langsung untuk seseorang bernama Mr. Hang, seorang warga negara Vietnam yang terlibat dalam jaringan sindikat di Phnom Penh. Mr. Hang sendiri diyakini terlibat dalam puluhan kasus penculikan dan jual beli organ yang belum tersentuh hukum. Sally tidak menggunakan nama asli dalam operasinya. Ia memakai nama lain seperti Lisa, Ratna, atau Putri, tergantung siapa targetnya. Ia juga memiliki beberapa kartu identitas palsu yang membuatnya sulit dilacak. Menurut penyidik, Sally kerap berpindah-pindah negara. Kadang muncul di Thailand, kadang di Vietnam, lalu di Kamboja. Dalam 1 tahun terakhir, ia tercatat masuk dan keluar Indonesia melalui jalur pelabuhan Batam dan Entikong, bukan lewat bandara internasional biasa. Salah satu simbol jaringan Sally di Indonesia adalah yayasan bernama Karya Mandiri Sejahtera, berlokasi di Tanjung Priuk. Disinilah tempat Saleh dan beberapa korban lain menyerahkan dokumen, paspor, dan tanda tangan perjanjian kerja. Setelah kasus Saleh mencuat, yayasan ini mendadak tutup tanpa jejak. Plang nama diganti, dokumen disingkirkan, staf menghilang. Polisi yang menyambangi lokasi hanya menemukan ruko kosong dengan cat baru dan pemilik bangunan yang mengaku tidak tahu menahu soal aktivitas sebelumnya. Namun dari CCTV tetangga, terlihat bahwa beberapa hari setelah jenazah Saleh tiba di Jakarta, sejumlah orang memindahkan barang-barang dari yayasan tengah malam, termasuk komputer, berkas, dan bahkan brankas kecil. Kini, nama Sally Pratiwi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol. Ia dicurigai terlibat langsung dalam jaringan penipuan, pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia hingga penjualan organ ilegal lintas negara. Namun seperti siluman, Sally selalu satu langkah lebih cepat.
Dia tahu kapan harus kabur, kapan harus diam. Nomor teleponnya berubah-ubah, akun media sosialnya semu, dan jaringan penghubungnya tersebar di Asia Tenggara. Dia bukan cuma perekrut, ujar Pak Roni, relawan LSM yang ikut menyelidiki. Dia sudah seperti manajer lapangan, mengatur dokumen, tiket, bahkan menjadwalkan operasi pengambilan organ kalau korbannya dianggap tidak produktif. Beberapa korban yang selamat dan berhasil kabur kini berada dalam program perlindungan saksi. Mereka memberikan kesaksian lengkap tentang bagaimana Sally mengatur semuanya. Namun ironisnya, mereka juga mendapat ancaman. Saya sempat ditelepon pakai nomor luar negeri. Mereka bilang kalau saya ngomong ke media, ibu saya di kampung bisa kecelakaan, ucap salah satu korban berinisial M. Ancaman itu membuat banyak korban takut bersuara. Mereka trauma. Beberapa bahkan memilih menyembunyikan identitas dan tinggal berpindah-pindah kota. Di tengah kabut ketakutan itu, Diana, ibu Saleh, justru semakin vokal. Ia tampil di media, menemui pejabat, bahkan mengirimkan surat ke Kementerian Luar Negeri dan Presiden langsung. Kalau saya diam, anak-anak lain akan jadi korban. Saya mungkin sudah kehilangan anak, tapi saya tidak mau kehilangan keadilan, ujarnya tegas di depan wartawan. Diana kini menjadi simbol perlawanan orang tua korban perdagangan manusia. Dalam sebuah aksi damai di depan Kementerian Tenaga Kerja, ia berdiri membawa foto Saleh dengan tulisan, "Anakku dikira chef, pulangnya dalam peti." Nama Sally Pratiwi kini menjadi momok. Bagi banyak orang, ia hanyalah wanita berparas manis, sopan, dan ramah. Namun bagi keluarga Saleh Darmawan dan puluhan korban lainnya, Sally adalah pintu gerbang menuju neraka. Bukan karena kata-katanya kasar, bukan pula karena wajahnya menyeramkan, tapi karena dari bibirnya keluar janji-janji yang mematikan. Sejak kematian Saleh mencuat ke publik, sejumlah keluarga korban mulai bersuara. Ternyata, Sally bukan hanya menawarkan pekerjaan ke Saleh, ia juga mendekati sejumlah alumni kampus dan lebih luas lagi mengincar korban dari komunitas pencari kerja daring di media sosial. Menurut data universitas, Sally memang lulusan jurusan Tata Boga tahun 2021, satu angkatan dengan Saleh. Di kampus, ia tidak menonjol, pendiam, sedikit tertutup, namun dikenal cerdas. Tak ada yang menyangka bahwa setelah lulus, Sally akan berubah menjadi perekrut jaringan perdagangan manusia. Beberapa bulan setelah wisuda, Sally menghilang. Tidak aktif di grup alumni, tidak tampak di media sosial, bahkan akun Instagramnya sempat dinonaktifkan. Tapi setahun kemudian, ia muncul kembali dengan gaya hidup baru, memamerkan foto-foto mewah di luar negeri, mengendarai mobil mahal, menginap di hotel berbintang. Teman-temannya mengira ia sukses besar di luar negeri sebagai chef, tapi tak ada yang tahu pasti apa pekerjaannya. Menurut kesaksian dari 3 korban selamat lainnya yang berhasil dipulangkan oleh KBRI, Sally punya pola yang konsisten. 1. Menghubungi langsung via DM atau WhatsApp, biasanya dengan alasan ada lowongan bagus di luar negeri. 2. Menyasar alumni sekolah kuliner, perhotelan, atau pencari kerja dengan keterampilan khusus. 3. Memberikan janji kerja di Thailand, Malaysia, atau Singapura dengan gaji 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. 4. Mengatur keberangkatan melalui yayasan bayangan, bekerja sama dengan orang bernama Ade dan sejumlah pihak di Tanjung Priuk. Setelah korban diberangkatkan, kontak diputus dan Sally menghilang. Korban dijanjikan bekerja sebagai koki, barista, staf hotel, bahkan admin media sosial. Namun kenyataannya, mereka dibawa ke Kamboja dan dipaksa jadi scammer atau diambil organnya. Sally bukan relawan. Dia adalah bagian dari sistem yang diatur rapi. Dari informasi yang dihimpun oleh tim investigasi LSM Migrant Guard,
Sally mendapat komisi sebesar 20 juta rupiah untuk setiap kepala yang berhasil ia rekrut dan berangkatkan. Uang itu dibayarkan oleh agen di luar negeri yang tak lain adalah mafia perdagangan manusia. Lebih mengejutkan lagi, dalam laporan polisi disebutkan bahwa Sally sempat bekerja langsung untuk seseorang bernama Mr. Hang, seorang warga negara Vietnam yang terlibat dalam jaringan sindikat di Phnom Penh. Mr. Hang sendiri diyakini terlibat dalam puluhan kasus penculikan dan jual beli organ yang belum tersentuh hukum. Sally tidak menggunakan nama asli dalam operasinya. Ia memakai nama lain seperti Lisa, Ratna, atau Putri, tergantung siapa targetnya. Ia juga memiliki beberapa kartu identitas palsu yang membuatnya sulit dilacak. Menurut penyidik, Sally kerap berpindah-pindah negara. Kadang muncul di Thailand, kadang di Vietnam, lalu di Kamboja. Dalam 1 tahun terakhir, ia tercatat masuk dan keluar Indonesia melalui jalur pelabuhan Batam dan Entikong, bukan lewat bandara internasional biasa. Salah satu simbol jaringan Sally di Indonesia adalah yayasan bernama Karya Mandiri Sejahtera, berlokasi di Tanjung Priuk. Disinilah tempat Saleh dan beberapa korban lain menyerahkan dokumen, paspor, dan tanda tangan perjanjian kerja. Setelah kasus Saleh mencuat, yayasan ini mendadak tutup tanpa jejak. Plang nama diganti, dokumen disingkirkan, staf menghilang. Polisi yang menyambangi lokasi hanya menemukan ruko kosong dengan cat baru dan pemilik bangunan yang mengaku tidak tahu menahu soal aktivitas sebelumnya. Namun dari CCTV tetangga, terlihat bahwa beberapa hari setelah jenazah Saleh tiba di Jakarta, sejumlah orang memindahkan barang-barang dari yayasan tengah malam, termasuk komputer, berkas, dan bahkan brankas kecil. Kini, nama Sally Pratiwi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol. Ia dicurigai terlibat langsung dalam jaringan penipuan, pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia hingga penjualan organ ilegal lintas negara. Namun seperti siluman, Sally selalu satu langkah lebih cepat. Dia tahu kapan harus kabur, kapan harus diam. Nomor teleponnya berubah-ubah, akun media sosialnya semu, dan jaringan penghubungnya tersebar di Asia Tenggara. Dia bukan cuma perekrut, ujar Pak Roni, relawan LSM yang ikut menyelidiki. Dia sudah seperti manajer lapangan, mengatur dokumen, tiket, bahkan menjadwalkan operasi pengambilan organ kalau korbannya dianggap tidak produktif. Beberapa korban yang selamat dan berhasil kabur kini berada dalam program perlindungan saksi. Mereka memberikan kesaksian lengkap tentang bagaimana Sally mengatur semuanya. Namun ironisnya, mereka juga mendapat ancaman. Saya sempat ditelepon pakai nomor luar negeri. Mereka bilang kalau saya ngomong ke media, ibu saya di kampung bisa kecelakaan, ucap salah satu korban berinisial M. Ancaman itu membuat banyak korban takut bersuara. Mereka trauma. Beberapa bahkan memilih menyembunyikan identitas dan tinggal berpindah-pindah kota. Di tengah kabut ketakutan itu, Diana, ibu Saleh, justru semakin vokal. Ia tampil di media, menemui pejabat, bahkan mengirimkan surat ke Kementerian Luar Negeri dan Presiden langsung. Kalau saya diam, anak-anak lain akan jadi korban. Saya mungkin sudah kehilangan anak, tapi saya tidak mau kehilangan keadilan, ujarnya tegas di depan wartawan. Diana kini menjadi simbol perlawanan orang tua korban perdagangan manusia. Dalam sebuah aksi damai di depan Kementerian Tenaga Kerja, ia berdiri membawa foto Saleh dengan tulisan, "Anakku dikira chef, pulangnya dalam peti." Sore itu, seorang pria warga Indonesia bernama Alvan Yusuf, mantan pekerja ilegal yang berhasil melarikan diri dari Phnom Penh, berdiri gemetar di depan layar laptop. Di hadapannya, tim investigasi dari organisasi Human Watch Asia memutar ulang rekaman rahasia yang ia sembunyikan selama pelariannya. Dalam video berdurasi 13 menit itu, tampak ruangan bercahaya temaram. Ada satu meja operasi berdarah, lampu bedah berayun pelan, dan seorang pria asing mengenakan masker serta sarung tangan lateks sedang menyeka keringat. Di sisi kanan layar, tergeletak tubuh seorang pria muda. Tidak sadarkan diri, tubuh itu disorot lebih dekat. Itu,
Itu Saleh, bisik Alvan. Salah satu rekaman kunci yang berhasil selamat dari penghapusan data sindikat itu menunjukkan bukti mengerikan. Korban yang tidak bisa berfungsi sebagai scammer akan dijual dalam bentuk organ tubuh. Tak banyak yang tahu bahwa Kamboja telah berubah. Dahulu dikenal sebagai negara miskin bekas perang saudara, kini negeri itu menjadi pusat operasi sindikat cyber dan organ gelap terbesar di Asia Tenggara. Di sepanjang jalan-jalan kota Sihanoukville hingga Phnom Penh, gedung-gedung tinggi dengan kaca gelap dan papan nama perusahaan asing berdiri. Tapi jangan tertipu. Di balik tembok mereka, bukan kantor teknologi, melainkan markas penyiksaan dan eksploitasi manusia. Menurut laporan dari Amnesty International, sekitar 200.000 orang asing, mayoritas dari Indonesia, Vietnam, dan Filipina, pernah menjadi korban eksploitasi digital dan fisik di Kamboja. Dan sejak 2022, tren terbaru mereka berubah. Menjual manusia tidak hanya untuk tenaga, tapi juga untuk bagian tubuhnya. Laporan investigasi lintas negara mencatat bahwa sindikat Kamboja telah membentuk jalur perdagangan organ yang rapi. Mereka bekerja sama dengan rumah sakit ilegal, broker medis, bahkan oknum dokter sungguhan. Harga di pasar gelap: ginjal USD 15.000 hingga 25.000 US dollar, hati 40.000 hingga 60.000 US dollar, paru-paru 70.000 hingga 100.000 US dollar, jantung 150.000 US dollar ke atas hanya jika special order. Sumsum tulang belakang dan jaringan retina juga dicari, walau lebih jarang. Setiap tubuh manusia dianggap aset bila seseorang menolak menjadi scammer atau tidak cukup pintar untuk digunakan, maka tubuhnya tetap bisa menghasilkan uang. Lebih untung mati daripada hidup. Prinsip inilah yang dipegang sindikat. Mereka mulai berhitung. Kalau satu orang scammer hanya bisa menghasilkan USD 100 hingga 200 per hari, tapi ginjalnya bisa dijual USD 20.000, untuk apa dipaksa kerja? Apalagi jika korban mulai sakit, melemah, atau memberontak. Itu dianggap rugi jika dibiarkan hidup. Lebih baik diambil manfaatnya. Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak korban seperti Saleh ditemukan dengan sayatan besar di perutnya. Diambil organ, dijahit ala kadarnya, lalu dikirim pulang sebagai mayat alami. Salah satu hal yang paling mencengangkan dari investigasi lintas negara ini adalah banyaknya orang dalam yang terlibat. Tidak hanya dari mafia atau jaringan gelap, tapi juga oknum aparat di Kamboja maupun Indonesia. Beberapa keterlibatan yang ditemukan. 1. Petugas imigrasi yang meloloskan korban meski dokumennya tidak lengkap. 2. Pejabat lokal di Phnom Penh yang menyewakan gedung untuk operasi ilegal. 3. Oknum polisi Indonesia yang menutup mata terhadap laporan keluarga korban. Dalam penggeledahan terbaru oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, ditemukan transaksi sebesar 24,4 miliar rupiah yang ditransfer ke beberapa rekening atas nama fiktif, diduga hasil dari penjualan organ dan rekrutmen ilegal sejak 2019. Salah satu mantan korban, Nina Savitri, yang berhasil kabur dari lokasi penyekapan, mengingat satu detail yang menempel di benaknya. Kamar 204. Di kamar itulah Nina sempat dikurung bersama dua pria Indonesia, salah satunya diyakini adalah Saleh. Kamar itu terletak di lantai 2 gedung Asia Vision Group, markas sindikat. Isinya sangat minim. 1 tempat tidur, 1 jerigen air, dan 1 kamera CCTV yang menghadap langsung ke wajah korban. Setiap hari, kami diberi tablet, katanya vitamin. Tapi setelah minum, saya pusing dan mual. Salah satu dari kami yang bernama Saleh mulai muntah darah. Tapi mereka hanya tertawa dan berkata, "Bagus, ginjalnya mulai aktif." Nina yakin, kamar itu bukan tempat tinggal, tapi ruang isolasi sebelum eksekusi. Setelah organ diambil, jenazah biasanya dibuang atau dikembalikan, tapi bagian tubuh yang diambil tidak tinggal di Kamboja.
berdasarkan hasil penyelidikan Interpol. 1. Ginjal dikirim ke Thailand dan Vietnam. Hati dan paru-paru dikirim ke China dan Hong Kong. Jaringan darah dan retina dikirim ke klinik-klinik bawah tanah di Korea Selatan. Ada jalur khusus yang membawa pendingin organ lewat jalur laut dan udara, menyamar sebagai pengiriman ikan beku atau alat kesehatan. Disitulah kekayaan para bos sindikat terakumulasi. Satu mayat seperti Saleh secara hitungan kasar bisa menghasilkan lebih dari USD 300.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Di tengah semua kegelapan ini, satu suara terus bergema. Diana, ibu Saleh, kini bekerja sama dengan jaringan keluarga korban lainnya untuk mendesak pemerintah membentuk Satgas Khusus Anti Perdagangan Organ Internasional. Diana tidak hanya ingin menangis, ia ingin bertindak. Kalau saya tidak melawan, semua ini akan dianggap biasa. Akan ada Saleh-Saleh lain. Saya tidak mau lagi ada peti yang pulang tanpa kejelasan. Diana menjadi wajah dari gerakan keadilan untuk korban perdagangan organ. Ia sering diundang di forum HAM, televisi, dan seminar hukum. Perdagangan organ bukan hanya film. Ini nyata. Ini ada di depan mata kita. Dan yang menjadi korbannya bukan hanya orang tak dikenal, tapi anak-anak bangsa yang dijanjikan pekerjaan layak, tapi justru diperas hingga ke sumsum tulangnya. Saleh adalah simbol. Simbol dari sistem yang gagal menjaga nyawa anak negeri. Simbol dari dunia bawah tanah yang tidak mengenal belas kasihan. Nama Mr. Hang mulai disebut sejak investigasi internasional menyentuh akar terdalam sindikat perdagangan organ di Asia Tenggara. Tapi siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia begitu ditakuti bahkan oleh anggota sindikatnya sendiri? Dalam dunia bawah tanah Asia, Mr. Hang dikenal dengan banyak nama. The Butcher of Phnom Penh, Tuan Ginjal, atau hanya K. Tapi satu hal pasti, di balik setelan jas rapi dan senyum datarnya, bersemayam sosok predator manusia paling berbahaya dalam 2 dekade terakhir. Tidak ada satupun foto jelas dari wajah Mr. Hang yang beredar publik. Ia seperti hantu. Bahkan Interpol hanya punya sketsa berdasarkan kesaksian buram para mantan anak buahnya. Umur sekitar 50-an tahun, kewarganegaraan Vietnam, latar belakang mantan petugas medis militer, aksen bicara campuran Vietnam Kamboja, ciri khas memiliki jari tengah tangan kanan yang cacat. Menurut pengakuan seorang pengemudi ambulans ilegal yang pernah mengantarnya, Mr. Hang beroperasi dari lantai 8 sebuah gedung di pinggiran Phnom Penh. Di sana ia memiliki ruang operasi pribadi, lengkap dengan perlengkapan medis canggih yang tidak dimiliki rumah sakit biasa. Kisah gelap Mr. Hang bermula dari masa lalunya sebagai dokter militer di Vietnam sekitar tahun 1990-an. Saat konflik di wilayah pegunungan tengah Vietnam membara, ia dikirim sebagai petugas medis. Tapi lama-kelamaan ia mulai dikenal karena satu hal, mampu menyelamatkan tentara yang terluka parah dengan metode tak lazim. Metode yang dimaksud adalah pengambilan organ dari tahanan perang untuk ditransplantasikan ke prajurit yang kritis. Setelah pensiun, Hang pindah ke Kamboja dan membawa serta keahliannya. Di negara tanpa kontrol ketat atas rumah sakit, ia mendirikan klinik-klinik bayangan. Disinilah awal mula jaringannya tumbuh hingga berkembang menjadi sindikat lintas negara yang kini mengelan ratusan korban, termasuk WNI seperti Saleh. Fakta mengejutkan terungkap saat seorang wanita Indonesia, mantan perekrut yang ditangkap di Thailand menyebut nama Sali Pratiwi dalam interogasi. Ia mengaku bahwa Sali adalah anak didik langsung Mr. Hang. Mereka bertemu tahun 2022 saat Sali magang sebagai juru masak di hotel milik jaringan sindikat. Sali ternyata tidak direkrut secara acak. Ia dilatih khusus sebagai agen rekrutmen untuk WNI karena dianggap lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari sesama warga Indonesia. Sali dilatih untuk mengenali target yang cocok. Berusia muda, 18-30 tahun, berpendidikan tapi belum bekerja, tidak memiliki jaringan kuat, lemah secara sosial, mudah percaya pada tawaran kerja luar negeri. Setelah menemukan korban, Sali bertugas mengatur keberangkatan dan menyiapkan dokumen. Korban diserahkan langsung ke operator sindikat yang bekerja di bawah perintah Mr. Hang. Salah satu tempat operasi utama Mr. Hang berada di Phnom Penh Diamond Tower, sebuah gedung pencakar langit di distrik elit Phnom Penh. Di sanalah lantai 8 yang tidak terdaftar di sistem lift publik disebut sebagai ruang transplantasi. Gedung ini dijaga ketat, tidak ada petugas resmi, hanya pria-pria kekar berpakaian rapi yang sebenarnya adalah tentara bayaran.
Menurut penyelidikan tim gabungan ASEAN, lantai 8 dilengkapi ruang operasi kedap suara, kamar pendingin organ, jalur evakuasi rahasia ke dermaga sungai, dan akses langsung ke bandara militer. Salah satu kekuatan Mr. Hang adalah kemampuannya menyamarkan aktivitas ilegal di balik fasilitas legal. Beberapa klinik yang tampak normal, lengkap dengan izin dan brosur layanan medis, ternyata menjadi tempat transit organ hasil penyiksaan. Pasien dari berbagai negara, terutama warga kaya dari Cina, Korea Selatan, dan Timur Tengah, secara diam-diam menjadi klien utama. Mereka membayar mahal untuk mendapatkan organ segar tanpa antrian panjang seperti di sistem rumah sakit resmi. Transaksi dilakukan lewat mata uang kripto atau transfer melalui perusahaan fiktif di Singapura dan Makau. Salah satu korban yang berhasil kabur, Darto, menyebut bahwa ia pernah melihat Mr. Hang langsung di lorong ruangan operasi. Saat itu Darto pura-pura pingsan saat menunggu giliran pemeriksaan. Dia tinggi, kurus, rambut putih, pakai jas dokter. Tapi yang bikin saya takut, tangannya. Jarinya kurang satu. Waktu dia buka masker, matanya tajam banget. Kayak nggak punya hati. Saya yakin bahwa teman saya, Yuda, tak seberuntung saya. Sudah menghilang malam itu. Dan 2 hari kemudian, terdengar kabar seorang pria ditemukan tewas tanpa ginjal di pinggir sungai Mekong. Mr. Hang tidak bekerja sendiri. Ia memiliki jaringan, dokter-dokter bayangan di Myanmar dan Laos, agen perekrut di Indonesia, Vietnam, dan Filipina, petugas imigrasi di jalur laut Batam dan Entikong, bos judi online yang sekaligus menampung korban scammer. Mereka semua bekerja seperti mesin, saling melindungi. Bila satu jatuh, yang lain tutup mulut. Inilah mengapa meski korban terus bertambah, sindikat ini tetap utuh. Setelah tekanan media dan desakan dari keluarga korban seperti Diana, pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan perang terbuka terhadap jaringan ini. Langkah-langkah awal, membentuk Satgas Penyelidikan Perdagangan Organ, membekukan seluruh yayasan tenaga kerja migran ilegal, meminta Interpol menetapkan Mr. Hang sebagai buron, melacak aset para perekrut dan pengirim dana, meningkatkan pengawasan imigrasi jalur laut dan udara. Namun Diana tahu ini baru awal. Kalau yang di atas tidak digulingkan, anak-anak kita akan terus mati, dalam diam, dalam peti, tanpa ginjal. Namanya Ilham Ramdhani. Pemuda asal Karawang ini dulunya tak dikenal siapa-siapa. Hanya anak petani biasa, lulusan SMK Tata Boga, yang ingin memperbaiki nasib. Tapi setelah peristiwa itu, nama Ilham masuk dalam berkas saksi kunci internasional yang berhasil selamat dari sindikat perdagangan organ terbesar di Asia Tenggara. Hari itu, Ilham duduk di ruang konseling KBRI Phnom Penh. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya kosong. Tapi dari mulutnya keluar pengakuan yang membongkar jalur gelap perdagangan manusia dari Jakarta ke Phnom Penh. Dan lebih dari itu, kisahnya menggambarkan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati, hanya berjarak 1 pisau bedah. Ilham tidak pernah bercita-cita menjadi penipu atau korban sindikat. Ia hanya ingin bekerja. Saat lowongan kerja di luar negeri datang dari akun Facebook bernama Kerja Chef Asia, ia tak banyak berpikir. Gaji dijanjikan USD 800 per bulan, tempat kerja di Thailand, dan katanya karyawan sebelumnya sudah sukses di sana. Admin akun tersebut mengaku bernama Ratna, seorang alumni sekolah kuliner di Bandung. Ia menyebut nama Sally sebagai supervisor rekrutmen. Ilham mengisi formulir, mengirim fotokopi KTP dan ijazah, lalu diminta datang ke Jakarta untuk tes akhir. Di sanalah semuanya berubah. Di Jakarta, Ilham tidak dibawa ke kantor resmi, melainkan ke sebuah rumah kontrakan 2 lantai di daerah Tanjung Priuk. Ia dan 4 pemuda lainnya diinapkan di sana. Hari pertama, mereka dijamu makanan enak. Hari kedua, diminta menyerahkan paspor dan HP untuk pengurusan visa. Hari ketiga, mereka dibawa ke pelabuhan. Saya pikir akan naik kapal ke Batam, lalu nyambung ke Thailand. Tapi ternyata, malam itu kami dinaikkan ke kapal cepat. Dan setelah 2 hari, kami sampai di Pantai Gelap, dijemput mobil van. Saat sadar, Ilham sudah berada di sebuah gedung bertingkat tanpa jendela. Tempat itu berada di luar Phnom Penh, Kamboja. Dan disinilah mimpi buruk dimulai. Seperti banyak korban lainnya, Ilham diminta belajar menipu lewat internet. Ia diberi skrip, diajari membuat akun palsu, dan diminta menyamar sebagai customer service investasi. Dalam sehari, targetnya harus menghasilkan USD 200 dolar. Jika gagal, makanan dikurangi, listrik kamar dimatikan, bahkan kadang disetrum. Saya bukan orang pintar komputer,
Saya cuma bisa masak. Dalam seminggu saya cuma dapat USD $30. Saya mulai dipukuli. Setelah 2 minggu, manajer ruangannya menyebut Ilham sebagai beban. Malam harinya, ia dipisahkan dari teman-temannya dan dibawa ke lantai bawah. Ruangan itu dingin. Bau klorin dan darah bercampur. 3 orang pria dengan masker dan pakaian bedah berdiri di sana. Salah satunya adalah pria tua dengan jari tangan cacat. Ilham mengenalinya dari cerita. Mr. Kang, saya langsung pingsan. Ia tidak tahu berapa lama tidak sadar. Ketika bangun, tubuhnya sudah terikat. Infus menempel di lengan. Di atas lampu sorot menggantung. Lalu terdengar suara asing. Ginjal kiri, cek tekanan darahnya. Ilham panik. Dengan sisa tenaga, ia menendang meja logam di sebelahnya hingga menjatuhkan nampan alat bedah. Salah satu petugas panik, dan dalam kekacauan itu, Ilham menarik selang infus dan melarikan diri dalam kondisi setengah bugil dan berdarah. Ia berlari tanpa arah. Gedung itu ternyata memiliki pintu belakang yang terhubung ke gudang kosong. Ilham keluar dari ventilasi yang belum ditutup, menyusuri selokan, lalu sampai di kawasan pasar malam kecil. Dalam kondisi setengah sadar, ia bersembunyi di kolong gerobak. Seorang wanita tua, pedagang lokal, menemukannya dan memanggil LSM lokal bernama Cambodian Human Shelter. Dari sanalah Ilham diproses dan dilindungi. Ia dibawa ke KBRI dan diperiksa. Di tubuhnya ditemukan bekas sayatan kecil di perut kiri, tanda bahwa proses operasi sempat dimulai. Tapi beruntung, organ dalamnya masih utuh. Ilham kini menjadi saksi kunci utama. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menyebut nama Sally, Ade, Ratna, serta menggambarkan struktur organisasi sindikat. Dari keterangan Ilham, terungkap juga adanya jalur pengiriman korban lewat pelabuhan kecil di Karimun dan Entikong, bukan lewat bandara seperti yang selama ini diduga. Ilham mengatakan bahwa setiap calon korban dikodekan sebagai barang. Jika tidak layak pakai sebagai scammer, maka mereka disiapkan sebagai donor. Jika tak juga berguna, mereka dibuang. Meski sudah di Indonesia dan tinggal di lokasi perlindungan saksi, Ilham masih trauma. Ia kerap terbangun di malam hari, memegang perutnya, takut ginjalnya hilang saat tidur. Ia tak mau makan nasi dengan daging dan hanya makan bubur. Saya merasa hidup ini cuma sisa. Saya selamat, tapi teman-teman saya enggak. Salah satu temannya, Arman, sempat satu kamar dengan saya. Tapi setelah gagal bekerja sebagai scammer, Arman dibawa pergi dan tak pernah kembali. Ilham yakin Arman adalah salah satu jenazah yang ditemukan di pinggiran sungai Tonalesap. Suatu hari Ilham diundang ke rumah Diana, ibu Saleh. Pertemuan itu sunyi, penuh tangis dan pelukan panjang. Mereka tidak banyak berbicara, tapi keduanya tahu mereka terhubung oleh luka yang sama. Saya janji, Bu, saya akan terus berbicara sampai orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ilham kini menjadi pengingat bahwa tidak semua korban selalu mati, tapi yang selamat membawa cerita yang lebih menyakitkan. Hari itu, 7 Maret 2025, sebuah email masuk ke kotak surat Diana, ibu dari Saleh. Pengirimnya adalah seseorang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja. Subjeknya singkat namun menghentak. Laporan kematian WNI atas nama Saleh Darmawan. Diana tak langsung membukanya. Tangan gemetar, jantung berdetak tak karuan. Hatinya menolak, tapi pikirannya tahu sesuatu yang buruk benar-benar telah terjadi. Ketika ia akhirnya membuka isi email itu, matanya langsung berkaca-kaca. Di sana tertulis bahwa anaknya, Saleh, telah meninggal dunia di Phnom Penh. Penyebab kematian yang ditulis secara resmi adalah bleeding in the digestive system, pendarahan pada sistem pencernaan. Namun yang paling menghentam jiwa Diana adalah 2 baris di bawahnya yang ditulis oleh petugas KBRI secara pribadi. Ibu, kami turut berduka. Namun perlu kami sampaikan bahwa jenazah almarhum ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Bagian tubuh sebelah kiri telah dibedah. Diduga kuat, ginjal telah diambil. Diana jatuh pingsan seketika. Seminggu setelah kabar duka itu, peti jenazah Saleh tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
Ditemani oleh satu staf dari KBRI, peti itu langsung dibawa menuju rumah duka di Jakarta Timur. Tetangga, kerabat, dan sahabat berdatangan, tapi satu pun tidak diperbolehkan membuka peti. Menurut staf KBRI, kondisi jenazah tidak layak untuk dilihat. Bahkan ibunya sendiri hanya bisa menyentuh peti tanpa melihat wajah anaknya untuk terakhir kali. Namun seorang relawan LSM yang ikut membantu mengurus proses pemulangan jenazah, sebut saja namanya Pak Roni, diam-diam mengambil foto bukti visum dari rumah sakit lokal di Phnom Penh, tempat jenazah disimpan sementara. Dalam foto itu, terlihat jelas bekas sayatan horizontal panjang di bagian kiri tubuh Saleh, persis di bawah tulang rusuk. Luka tersebut sudah dijahit kasar dan warnanya menghitam. Di samping catatan medis, ada tulisan tangan dalam bahasa Khmer yang jika diterjemahkan berbunyi, "Pasien tidak sadarkan diri. Organ ginjal kiri telah diekstraksi sebelumnya. Tidak ditemukan dokumen identitas medis. Saleh dijadikan komoditas." Salah satu orang yang terakhir melihat Saleh hidup adalah Chavin, pria yang sebelumnya pernah menghubungi Diana dan bertanya soal riwayat penyakit lambung. Kini, Chavin sudah kembali ke Indonesia dengan bantuan organisasi migran. Dalam wawancara bersama tim LSM, Chavin berkata, "Saya sekamar sama Saleh di gedung lantai 5. Dia anaknya pendiam, nggak suka bikin masalah. Tapi dia nolak waktu disuruh nipu orang. Katanya, saya kesini buat kerja jujur." Karena menolak perintah atasan, Saleh mulai mendapat perlakuan buruk. Makanan dikurangi, waktu istirahat ditiadakan, bahkan beberapa kali dipukul dan dilempar air dingin. Dia mulai sakit, badannya lemas, sering muntah. Suatu malam dia mimisan lalu pingsan. Kami lapor tapi mereka nggak peduli. Cuma bilang, kalau dia nggak bisa kerja, masih ada bagian tubuhnya yang bisa kami jual. Seminggu kemudian, Saleh dibawa oleh 3 orang berseragam medis. Bukan ke rumah sakit, tapi ke ruangan tertutup di lantai dasar. Dan sejak hari itu, saya nggak pernah lihat dia lagi. Penyelidikan kepolisian Indonesia yang dibantu oleh Interpol kemudian menemukan fakta mencengangkan. Jaringan perekrut seperti Sally dan Ade bukan pemain kecil. Mereka bagian dari sindikat besar perdagangan manusia dan organ tubuh lintas negara. Modus mereka hampir selalu sama. 1. Menawarkan pekerjaan fiksi ke luar negeri, terutama Thailand, Malaysia, atau Singapura. 2. Mengumpulkan dokumen korban lewat yayasan tidak resmi. 3. Mengirim korban ke Kamboja lewat jalur transit tidak lazim. 4. Menempatkan korban di markas scammer dan judi online ilegal. 5. Bila korban tidak bisa digunakan sebagai tenaga kerja, maka dijual tubuhnya secara harfiah. Dalam kurun 4 tahun terakhir, lebih dari 120 WNI menjadi korban sindikat ini, dan lebih dari 40 diantaranya tidak diketahui nasibnya hingga kini. Sebagian besar dipercaya telah meninggal dengan organ tubuh dijual di pasar gelap Asia Tenggara. Diana tak tinggal diam. Setelah penguburan Saleh, ia menggandeng pengacara publik dan LSM anti perdagangan manusia untuk menuntut kasus ini dibuka secara terang-terangan. Ia menyebut nama Sally dan Ade dalam laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Namun kasus itu tak mudah. Sally dan Ade menghilang, nomor ponsel mati, alamat rumah palsu, bahkan yayasan tempat mereka bekerja kini berubah nama. Tapi Diana terus berjuang. "Anak saya bukan hewan. Dia punya mimpi, dia punya hidup. Tapi dia diperlakukan kayak barang dagangan. Saya nggak akan berhenti sampai pelaku dihukum." Tangis Diana mengiringi setiap langkahnya. Di setiap wawancara media, ia menunjukkan foto Saleh yang sedang tersenyum sambil memakai baju koki. Itu adalah foto yang sama yang pernah dikirim Saleh sehari sebelum berangkat. Satu-satunya kenangan yang masih utuh. Dalam investigasi lanjutan, seorang mantan anggota sindikat yang tertangkap di Thailand mengaku bahwa harga satu ginjal di pasar gelap bisa mencapai $15.000 sampai $25.000 atau sekitar 300 sampai 400 juta rupiah. Namun, korban seperti Saleh yang organ tubuhnya diambil secara ilegal tidak mendapat apa-apa.
bahkan keluarganya pun tidak diberitahu kondisi sebenarnya sampai mereka menuntut kejelasan. Kami hanya alat. Mereka tidak peduli apakah kami hidup atau mati.